tentang omnibus law ini dari salah satu web online. Tapi apakah gerangan sebetulnya kan makhluk apa ini kan sehingga perlu dibahas, apa ditolak atau dikukuhkan kan? Itu semua kita kembali kepada para pakar ini kan, arahnya mau kemana? Jadi berbagai hal di sini disebut bahas itu kan ya karena berbagai undang-undang akan terdampak oleh ini, sehingga yang mengeluarkannya juga kan, RUU-nya itu dari Menko ya. Ini ada bahan kemarin yang dapat dari Menko Equin ya. Sekarang Pak Hartarto ya, yang kemarin pada ini itu ya, yang kawan masih juga ya. Kawan dua ya kan. Oh brother. Nah jadi bagaimananya kita mungkin ada highlights ya, karena ini 67 halaman ini slide-nya. Mungkin Prof boleh ini kan, saya boleh ikuti bagaimana Prof bagusnya ini. Silakan Prof ceritakan. Terima kasih atas undangan sekaligus kehormatan ini bagi saya untuk bicara di forum ini. Ya, Mas Yus terutama ini tidak ada kawan-kawan khusus yang moderator menjadi media mungkin lebih ke share lah diskusi ya. Memang kalau lihat dari slide-nya banyak, tapi kan kalau dosen biasa tergantung mau sebentar mau lama bisa share. Ya, saya awali berbicara mengenai visi omnibus law atau omnibus law ini dalam konsepsi negara hukum. Jadi kan Indonesia itu dalam konstitusi kita ini kan menyatakan Indonesia negara berdasarkan atas hukum, bukan atas dasar kekuasaan. Nah, artinya hukum itu menjadi panglima. Itu menjadi panglima dalam penyelenggaraan negara. Ya, lanjut. Yes. Oke, terus. Ya, ini banyak pendapat berahli ya bagaimana konsep negara hukum. Ada dua sebenarnya pandangan, ada dalam negara hukum dalam pengertian restart maupun dalam pengertian rule of law. Tradisi kita itu kan tradisi Eropa kontinental, jadi restart. Jadi restart itu ya peraturan perundang-undangan itu harus dikodifikasi, harus ditulis, itu ya. Makanya ada KUHP, makanya sekian jumlah banyak peraturan. Unsur-unsurnya ada lingkungan HAM, kemudian kekuasaan, ya, misalnya ada pemerintahan yang berdasarkan undang-undang, peradilan, administrasi, kalau terjadi sejati pandangan para ahli. Saya lewat saja. Tujuan hukum juga ini menurut para ahli yang menurut Musroh, ya, ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan antara kehidupan masyarakat. Tapi sesungguhnya tujuan hukum itu sendiri ya tadi bagaimana ujungnya itu selain tertib sipil ya adalah bagaimana hukum itu bisa mensejahterakan masyarakat. Nah itu pakai kesejahteraan sekarang itu harus diarahkan ke sana. Dikembalikan ya, bukan hanya sekedar alat pembaharuan ya atau alat untuk membantu masyarakat saja, tapi juga pada umumnya harus menjadi alat kesejahteraan. Jadi sudah betul para ahli kesejahteraan, kedamaian, ketentraman. Terus lanjut. Nah ini saya kutip dari Sucipto Raharjo ya tentang omnibus law itu. Jadi Pak Sucipto Raharjo pernah menyatakan begini dalam buku Masyarakat dan Pembangunan. Kata beliau, definisi dari omnibus law dimulai dari kata omnibus. Omnibus berasal dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya.
Kemudian beliau mengutip juga dalam Black Law Dictionary 9th edition Red Journal disebutkan omnibus law relating to or dealing with numerous objects or items at once, including anything or having various purposes. Jadi kurang lebih artinya omnibus law adalah berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus, termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Buku ini dinyatakan tahun 81, ini sudah lama di masyarakat kan istilah ini ya. Tapi mungkin trennya baru-baru ini orang baru gitu. Jadi kalau orang yang sudah membaca buku itu sudah lama. Nah, ini banyak juga pendapat ahli, saya nggak usah sebutkan terus. Nah, di Indonesia sendiri ini saya kutip dari berbagai media ya. Jadi diantaranya dari Warta Ekonomi, saya kutip gini. Jadi pemerintah Indonesia sedang menyusun omnibus law yang tujuan akhirnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tuh, menurut media itu gitu. Ada tiga ya, sasar pemerintah, undang-undang perpajakan, cipta lapangan kerja dan UMKM. Nah, sejauh ini pemerintah telah menyusun 74 undang-undang yang akan terkena dampak omnibus. Itu menurut sumber Warta Ekonomi OID yang saya kutip. Nah, bagaimana omnibus law ini dalam sistem hukum di Indonesia? Ini beberapa peristilahan dan biasanya omnibus law itu digunakan di negara-negara yang memiliki sistem hukum common law. Nah, ya. Jadi kan itu law section ya, itu ya. Kalau kita kan civil law, bisa merupakan negara yang memiliki sistem hukum yang civil law. Lihat saja di Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memang tidak ada satu kata pun konsep mengenai omnibus law itu. Nah, itu nanti ini perdebatan soal ya. Ini saya kutip dari hukum online ya. Misalnya beberapa pendapat dari para ahli ya, misalnya dari ZS itu mengatakan omnibus law ini bisa saja hanya menggantikan beberapa pasal atau ya, di dalam satu regulasi dan saat bersamaan mencabut seluruh isi regulasi lain. Tapi intinya bahwa menurut Jimmy ini yang bahwa omnibus law dan peraturan perundang lebih mengarah pada tradisi Anglo-Saxon yang biasa ini. Common law seperti apa? Amerika, Kanada, Irlandia, Suriname, atau beliau gitu yang menggunakan omnibus. Pendapat yang lain juga menambahkan ada juga Inggris, Australia, Jerman dan sebagainya. Jadi negara-negara yang pakai sistem hukum yang Anglo-Saxon itu dengan common law, nah itu sudah biasa. Itu tradisi itu sudah biasa. Sementara kan kita civil law, jadi agak tradisi baru ya, dianggap itu tradisi baru yang lanjut. Nah, ini perdebatan sejumlah para pakar ya di omnibus law yang saya kutip dari berbagai sumber. Yang misalnya Profesor Maria Indrati ini di dalam sumber hukum online, beliau menyatakan misalnya ada beberapa hal yang beliau yang harus dilihat bagaimana persoalan-persoalannya. Yang pro kontra, saya nggak bisa sebut terus. Lanjut. Pendapat Tajibli ya, beliau menyarankan supaya pembentukan omnibus law diarahkan yang lebih luas, menyeluruh, terpadu dalam rangka penegakan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini saya kutip di hukum lain dan beberapa contoh. Terus Pak Refli Harun juga berpendapat ya, mengusulkan agar pemerintah membentuk tim para ahli untuk mempercepat proses pembentukan yang law untuk menekan investasi penggunaan usaha. Itu ya. Terus, nah ini pendapatan yang lain lewat saja. Ya. Terus intinya ini ya. Terus intinya ini ada perdebatan antara pro dan kontra. Ya. Nah, saya kesini. Ini pandangan saya. Kalau itu apa sih kelebihan dan kekurangan dari omnibus law? Pertama,
upaya terobosan hukum dan penyederhanaan hukum. Ini pendapat saya. Terobosan hukum dan penyederhanaan hukum. Karena kita ini sudah dianggap sudah inflasi peraturan undang-undang atur banget. Semua diatur oleh hukum formal. Ya, padahal kita itu ya ada dalam tradisi masyarakat dan kehidupan sosial. Jadi ada etika sosial gitu. Nah, itu kan harusnya dipakai ya, menjadi sebuah norma yang harusnya tidak hanya pada sektor atau pada aspek formal. Ada tujuan. Jadi itu terobosan penyederhanaan. Ya, betul Pak. Mas yang tadi. Nah, yang kedua bisa jadi kalau jadi solusi bagi konsistensi regulasi dan benturan atau konflik antar peraturan perundang-undangan. Jadi dengan muncul itu bisa jadi bagian dari solusi konsistensi karena kita sering menemukan satu peraturan perundang-undangan itu kadang-kadang selain konsistensi ada benturan. Mana yang mau dipakai gitu. Nah itu upaya kedua. Yang ketiga ada sentralisasi. Ini akan memudahkan. Ada penyeragaman, ada penyatuan, ada keterpaduan antara kebijakan pusat dan daerah atau antar kementerian teknis. Kan sekarang itu tiap menteri punya permen-permen. Sekian banyak permen. Nah gitu. Nah, kalau manis ya Pak. Peraturan menteri. Gitu. Nah, permen-permen yang kementerian itu seringkali menjadi seperti ego sektoral. Dia menghentikan kementerian sendiri. Padahal pengaturan itu bisa jadi ya misalnya berimbas dengan kementerian yang lain. Gitu. Jadi kalau dari sisi positifnya ini menjadi adanya penyeragaman, penyatuan bagus ya. Kemudian ada efisiensi birokrasi dan meminimalisir konflik antar pihak dengan omnibus law ini. Jadi efisiensi birokrasi, minimalisir konflik, gitu ya. Karena kan disatukan tadi yang berbeda-beda dihapuskan, kemudian diambil sama penyeragaman. Itu akan efisiensi dan birokrasi. Yang berikutnya yang kelima, saya melihat ini akan meningkatkan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Karena dari satu rujukan aturan, ya itu akan memudahkan sinergi dan koordinasi. Dan yang berikutnya yang keenam itu adanya jaminan terhadap kepastian, pelindungan dan keadilan para pemangku kepentingan. Itu dari aspek positifnya. Kalau dulu kan bicara hanya pro kontranya, tapi kita objektif saja mana yang baik, mana yang kurang baik ya. Tapi omnibus law juga ini ada kekurangan, gitu. Ya. Kan dalam itu berlaku ajas lex posterior darurat legislator, hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Asal masuk ya. Asal masuk ya. Masuk. Ya. Jadi gini, kalau sekarang omnibus law itu keluar, misalnya disahkan dan sudah berlaku, besok ada undang-undang di luar undang-undang. Misalnya ya, kalau pakai ada suku lex posterior derogat lagi dari maka yang berarti belakangan kan bisa dihapus saja di problem. Ya, jadi akan jadi problem. Nah, yang kedua, omnibus law kita tidak tebal dan sudah terkena. Ya, sudah sekian tebal dan sekian berujung peraturan perundang-undangan, bahkan menurut lebih dari 1000 halaman di mana undang-undang cipta kerja ini, RUU cipta kerja ini. Kemudian disahkan misalnya hari ini, besok dibuka oleh salah seorang warga negara, dikabulkan oleh jadi kan tidak tebal. Jadi ya bayangnya dengan negara demokrasi, makanya harus amat hati-hati dalam membuat RUU yang bersifat omnibus law ini. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Sudah waktu panjang, biaya besar, pihak-pihak juga yang melibatkan pihak, gitu ya. Tahu-tahu bisa
juga jangan tergesa-gesa bikin aturan dipatuhi bagaimana tahapan-tahapan. Kemudian pemberontakan negara didominasi oleh eksekutif. Tadi kekurangannya. Dan saja sekarang kan RUU yang berkaitan dengan Omnibus Law ini lebih banyak dilakukan oleh eksekutif. Itu. Ya memang kan nanti tetap aja harus ke DPR persetujuan. Mekanismenya begitu dari balai dan seterusnya. Kemudian akan berubah praktek peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Jadi konsekuensinya akan begitu. Kan sekarang undang-undang teknis sementara ini kalau ada dari pemerintah dari kementerian teknis itu kan kementerian teknis. Dan dengan RUU Omnibus Law ini artinya kan kalau itu disatukan dari berbagai urusan atau kewenangan kan berarti bukan hanya satu kementerian harus digabungkan. Makanya kan oleh Menko dan seterusnya yang berbeda. Nah, ini akan berubah tradisi. Oke, lanjut. Nah, apakah Omnibus Law itu untuk kesejahteraan masyarakat? Nah, ini ada pertanyaan menarik. Apakah Omnibus Law itu untuk kesejahteraan masyarakat? Nah, itu saya jawab ini dari sisi teori. Omnibus Law itu harus menjadi hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat dalam berbagai hal pembaharuan. Atau dengan kata lain, misalnya merujuk pada Ross Coupon, law as a tool of social engineering. Jadi hukum itu harus alat pembaharuan dalam masyarakat dalam istilah hukum diharapkan dapat berperan merubah diri sosial dalam masyarakat. Jadi dari hukum sebagai pembaharuan yang dibukakan oleh Ross Coupon ini, ya harusnya ditaati betul. Bahkan pendapat lain misalnya dari ahli lain, selain jadi alat pembaharuan, hukum pun jadi alat pembangunan. Saya mau tanya dari pembangunan nasional. Jadi alat pembangunan, pembangunan dan alat kesejahteraan. Ya, dan alat kesejahteraan itu yang coba lagi. Nah, ya ini saya kutip dari beberapa pandangan dari Sukito Raharjo. Oke, lanjut progresif teori. Nah, kalau teori panutan itu teori untuk pembangunan atau beliau menjadi alat pembangunan, gitu ya. Menurut beliau untuk pembangunan maksudnya. Lanjut. Atau teorinya dari von Savigny bahwa hukum suatu negara atau bangsa digali, dikristalisasi dan dikembangkan dari jiwa dan kepentingan bangsa itu sendiri untuk kehidupan yang sejahtera di dalam. Jadi betul bahwa Omnibus itu harus didorong menjadi hukum untuk kesejahteraan. Nah, cuma bagaimana ya dari mulai perencanaan, implementasi maupun praktek itu, nah itu harus dikawal oleh usaha. Saya oleh berbagai stakeholder. Lanjut. Nah ini saya menemukan ya ada istilah misalnya corner of the law, itu sebuah perumusan hukum yang sudah dipraktekkan dalam peraturan undang-undangan kita di Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dan saya menemukan pasal 407 dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyebutkan begini: pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya pada undang-undang ini. Nah ini contoh, bukan omnibus law, tapi ini sebuah cornerstone of the law. Jadi ada undang-undang teknis, misalnya undang-undang pendidikan, ya SD, SMP, kabupaten kota, SMK, SMK di undang-undang sistem pendidikan nasional itu masih kabupaten kota. Tapi oleh undang-undang Pemda, ya digeser jadi undang-undang provinsi. Kok bisa? Padahal undang-undang sistem nggak diubah. Ya itu saya menyebutnya cornerstone of the law. Ya. Tadi juga berlaku yang bahwa undang-undang peraturan terakhir ya bisa menegasikan aturan yang sebelumnya, begitu. Nah problemnya kan ini undang-undang Pemda, tapi bisa karena
pendidikan yang kaitan dengan otonomi pendidikan itu bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Jadi begitu. Makanya disebutnya cornerstone of the law. Nah sekarang hal yang menjadi catatan dalam omnibus law dalam bidang pendidikan itu apa? Sebelum ke persoalannya, saya ingin melihat tadi. Sebenarnya pendidikan itu kan dia sektor publik sekaligus sektor jasa, ya. Tapi pendidikan itu nggak boleh dikomersialisasikan. Karena pendidikan itu adalah ranahnya negara atau pemerintah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan disebutkan ya visi atau tujuan kita berbangsa bernegara itu antara lain mencerdaskan kehidupan. Jadi tanggung jawab negara gitu dalam konstitusi. Jadi tidak boleh karena dia sektor jasa dia seakan-akan dibisniskan jadi komoditas industri gitu pendidikan. Jadi siapa saja seakan-akan boleh, itu tidak boleh karena itu tanggung jawab negara. Negara tak boleh lalai soal itu kewajiban negara. Hak dasar konstitusional bagi warga negara menjadi kewajiban negara. Makanya pendidikan itu sektor publik bukan sektor swasta atau privat. Kita sektor publik harus dikelola oleh negara. Bahwa ada penyelenggaraan sektor-sektor swasta itu dalam rangka membantu sektor publik tadi. Gitu. Ya sebagai supporting system. Tapi sisi utamanya kan kewajiban negara. Ya. Terus lanjut. Nah, bagaimana catatannya tidak boleh ada peralihan tanggung jawab negara kepada non negara kalau pendidikan. Ya, udahlah sekarang diprivatisasi gitu. Ya, diberikan kepada swasta semuanya nggak boleh karena itu tanggung jawab negara. Bagaimana bentuk perlindungan warga negara dalam memperoleh pendidikan dalam konstitusi? Ya, itu jangan sampai dengan omnibus law misalnya. Ya. Malah sebaliknya itu nggak boleh. Kenapa? Karena pelindungan warga negara itu dalam memperoleh pendidikan itu hak dasar warga negara yang dilindungi oleh konstitusi dan menjadi kewajiban negara dalam hal pemerintah. Dari mulai konstitusi peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan, maka warga negara berhak memperoleh pendidikan. Gitu. Nah, terus juga bagaimana pengelolaan guru, tanggung jawab pemerintah seperti apa? Ini teknisnya bagaimana persoalan pendidikan karakter misalnya ya, pengaturan. Itu. Karena kan bicara pendidikan itu bicara kompetensi, bicara karakter, gitu, bicara skill, attitude, values ada di situ. Gitu. Selain knowledge itu bicara pendidikan. Jadi pasal-pasalnya banyak. Saya tidak pantaikan semua. Tapi ada yang menarik terus Pak ya. RUU Omnibus Law tentang kita terjadi dalam bidang pendidikan. Sebentar saya sudah tandai. Saya nggak akan bahas semua sampai besok Pak. Yang paling menarik Yang paling menarik itu sudah saya tandai. Sebentar. Ya, antara lain ya di pasal-pasal yang berkaitan dengan izin. Jadi di situ beberapa kita teruskan. Terus Nah, ini contoh ya. Contoh di RUU Omnibus Law yang saya peroleh. Mudah-mudahan sudah berubah. Ya. Tapi yang saya peroleh begini, penyelenggaraan sektor dengan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib memenuhi perizinan berusaha. Kok jadi perizinan berusaha? yang tadi Ya, kewajiban negara. apa jadi perizinan berusaha? Apakah sekolah ya dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan itu adalah dalam rangka usaha? Itu problem. Kan tadi sudah bilang pendidikan itu ranah publik negara gitu. Nah ini akan harus direvisi misalnya. Ya. Kemudian dan izinnya itu dari pemerintah pusat. Bukankah pendidikan itu hanya sudah diotonomikan? Di Undang-Undang Pemda itu kan diatur tadi SD, SMP, kabupaten kota, ya SMA, SMK, kewenangan provinsi. Kenapa sekarang harus semua ini harus ke pusat?
Badan hukum gitu. usaha. Ya kalau badan hukum ya, tapi maksudnya ini mas kan itu pendidikan kenapa ditarik ke pusat semua dalam perizinan. Nah ini akan menemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan kalau seperti ini menurut saya pemerintah. Jadi banyak masalah lainnya ya, saya nggak akan bahas. Tapi poinnya begini, satu, pemerintah harus hati-hati, jangan terlalu dikejar target waktu yang secepat-cepatnya, harus hati-hati itu. Ya. Yang kedua, dalam prosesnya harus melibatkan stakeholder terkait, pemangku kepentingan terkait, ya, dalam berbagai bidang yang tercantum ya dalam omnibus law. Harus melibatkan itu. Dan ada diskusi yang intens yang melibatkan stakeholder itu, termasuk juga mungkin nanti di dewan sini, dan dibuka kepada publik. Jadi pasal-pasal yang dianggap rawan oleh berbagai stakeholder dibuka dialog-dialog yang terbuka juga, ya, sehingga tidak ada suudzon dari masyarakat kepada pemerintah, ya, apalagi era keterbukaan. Ya. Dan kemudian juga pemerintah akan nyaman kalau sudah dibuka. Ayo Anda punya apa? Jadi kita rumuskan bersama. Tidak begitu. Kita punya target begini supaya memudahkan investasi, mudahkan usaha, tidak berbelit-belit. Ayo kita sama-sama benar. Begitu terbuka, nyaman. Jadi RUU itu adalah ya, stakeholder itu turun membuahi, turun bertanggung jawab dalam visi-visi. Ya, itu soal komunikasi publik harus dibuka. Ya, jangan-jangan tahu sudah di DPR, gitu. Ketok palu. Itu terus misalnya sih, saya berharap tidak terpisah-pisah. Tenang aja. Ya, tapi tentu ada target waktu. Ya, tapi harus terbuka, transparan. Karena transparansi itu bagian dari prinsip-prinsip ya, dalam penyusunan peraturan transparan. Ya, dan melibatkan dari transparansi, kemudian partisipatif itu harus kita sebut. Dua poin ini untuk apa? Untuk kebaikan bersama. Toh semua bisa diselesaikan. Ya, asal ada niat baik dan terbuka. Jadi pemerintah juga tidak sudut kepada kelompok-kelompok masyarakat juga tidak sudut kepada pemerintah, semua terbuka. Kalau terbuka enak semua. Ya. Mau apakah jadi undang-undang teknis maupun omnibus law misalnya, tidak ada soal. Yang ujungnya itu kan hukum itu harus memenuhi 3 persyaratan. Ya apa? Secara sosiologis diterima, yuridis oke, dari sisi peraturan perundang-undangan, ya, dan yang ketiga itu juga merupakan cipta hukum secara filosofis, ya, sosiologis maupun yuridis itu harus terpenuhi. Dan ujungnya dari tiga itu harus menjadi bagian social order, dan tadi ya hukum sebagai pembaharuan, hukum sebagai bagian dari pembangunan, yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Gitu. Jika itu dilakukan, maka insya Allah ya tidak ada soal dengan apapun namanya, mau ya omnibus law ataupun undang-undang seperti biasa. Ya. Jangan sampai kita bikin aturan bahasa Sundanya ngaringkus kita sendiri, gitu, mempersulit kita sendiri. Aturan itu justru harus tadi ya Pak Ahmad harus progresif, berpikir jauh ke depan. Gitu. Jadi mungkin sebagai pengantar kalau bahas pasal banyak, tapi diantaranya itu persoalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para moderator, terima kasih Prof. Bujat, terima kasih Mas Yus dan tim, sama kemudian rekan-rekan pers, terima kasih atas kehadirannya. Jadi mobil khusus saya terima kasih Prof. Jadi karena Prof duluan, jadi saya sudah dapat pencerahan duluan dari sisi apa yuridisnya gitu ya. Saya menyiapkan bahan ini judulnya Omnibus atau Omnibus Law, waspadai penumpang gelap, karena info dari
penyelenggaranya katanya ada teman-teman pers yang hadir, biasanya teman-teman pers kan lebih suka dengan judul yang agak sedikit provokatif gitu ya. Padahal isinya juga sebetulnya tidak seprovokatif ini lah. Jadi siapa ya? Nah, kita lihat biasanya pakai kacamata. Yang gelapnya malam hari. Kita siang-siang. Bapak Ibu, mengawali paparan ini saya ingin mengutip. Jadi begitu mendengar istilah Omnibus Law itu saya ingat bukunya Prof. Yuyun Surya Sumantri, mungkin sahabat itu. Jadi dalam satu chapter ada begini, The Omnibus Dugitandu. Segala sesuatu harus diragukan. Kalau soal kamu sudah bukan. Harus diragukan. Kalau soal kita harus diragukan. Jadi diskusi kita hari ini juga mudah-mudahan ini bagian dari keraguan lah. Dan keraguan itu memang harus kita pelihara, biarkan jadi wacana, biarkan jadi dialektika supaya tetap berkembang diskusi kita. Nah, kembali ke Omnibus Law. Jadi Omnibus Law ini turunnya itu RUU Cipta Kerja. Jadi kalau lihat turunannya ini, maka jelas sasaran dari Omnibus Law ini sebetulnya adalah membuka lapangan kerja. Jadi sebagian orang menyebutnya ini RUU Cilaka, bro. Ya, RUU Cipta Lapangan Kerja. Jadi Cilaka. Nah, kalau bicara lapangan kerja dalam perspektif ekonomi itu terbukanya lapangan kerja itu adalah fungsi dari investasi. Jadi hanya akan tercipta lapangan kerja kalau ada investasi. Investasinya itu bisa berasal dari penanaman modal dalam negeri atau dari penanaman modal asing atau foreign direct investment biasanya FDI. Nah, karena lapangan kerja dari fungsi dari investasi, dan investasi adalah fungsi dari regulasi yang ramah investor. Jadi harus investor friendly regulasinya. Oleh karena itu menjadi tidak aneh ketika RUU ini diperdebatkan, karena kalau terlalu ramah investor, kemudian ada kepentingan lain yang terancam. Nah, jadi kalau terlalu investor friendly, nanti ada yang tidak friendly, ada yang tidak friendly. Nah, apakah selama ini Indonesia tidak ramah investor? Dalam catatan World Bank, ini harus survei 2020, kita menempati urutan ke-73. Kita kalah sama Singapura di urutan pertama, Malaysia di urutan 12, 21-nya Thailand, 70 Vietnam. Jadi kita itu dalam menjalankan usaha itu termasuk yang sulit, ya, sulit membuka usaha. Yang paling gampang itu Singapura. Ya, jadi dulu sebelum ada sistem baku, kalau mau bikin akta pendirian perseroan terbatas itu 3 bulan. Setelah ada sistem baku kira-kira 21 hari 3 minggu. Tapi kenyataannya juga tidak secepat itu. Tetap aja kalau lulus lama juga walaupun sudah ada sistem baku. Dan cipta kerja ini, kenapa harus ada cipta kerja? Karena kita berhadapan dengan persoalan pengangguran. Ada kurang lebih 7 juta jiwa pengangguran. Ada tambahan angkatan kerja baru 2,24 juta, ada yang setengah penganggur 8,14 juta, ada pekerja paruh waktu 28,4 juta, sehingga total ada 45 juta atau 34% lebih dari total angkatan kerja yang tidak bekerja secara penuh. Tidak bekerja secara penuh itu bisa 0, tidak penuh itu kan bisa 0. Bisa 1/4, bisa setengah. Ya. Jadi kira-kira masih ada potensi angkatan kerja yang tidak dimanfaatkan. Nah, selain ini juga ada sekitar 70,5 juta orang penduduk yang bekerja pada sektor informal. Jadi mereka ini bekerja, tapi bekerjanya itu pada sektor
informal. Jadi secara yuridis agak kurang memperoleh jaminan keberlangsungan lah, karena mereka di-hire oleh sektor informal. Jadi dengan Omnibus Law, jadi Omnibus Law ini ya segala sesuatunya gitu, makanya disebutnya undang-undang sapu jagat, ya. Jadi for everything, pokoknya semuanya dihantam. Harapannya lapangan kerja bertambah karena masalah pengangguran itu. Kemudian lapangan pekerjaannya sudah ada, jangan sampai berpindah. Ya, kita punya kasus General Motors, kita punya kasus Nissan, kita punya kasus Philips, kita punya kasus Panasonic, kita punya kasus Pepsi yang terpaksa harus hijrah dari Indonesia karena mencari negara yang lebih kompetitif lah bagi mereka. Belum lagi sebelum itu kita juga dihadapkan pada kenyataan tekstil waktu itu pernah jadi primadona ekspor setelah migas. Ya. Kemudian setelah munculnya isu upah minimum regional, karena tekstil ini adalah industri yang padat karya, sangat sensitif terhadap perubahan upah kerja karena banyaknya, lain dengan sektor teknologi yang padat teknologi. Kalau yang padat teknologi, perubahan upah karyawan itu mungkin tidak terlalu sensitif karena jumlahnya tidak terlalu besar. Tapi kalau yang padat karya sedikit saja berubah, dia akan sangat sensitif karena kemudian bisa mendorong membengkaknya biaya usaha. Ini harapannya supaya jangan sampai lagi ada sektor-sektor, ada investasi yang berpindah, karena berpindahnya ya seperti tadi yang disebut General Motors, Nissan itu berapa ribu, kemudian masyarakat yang terpaksa harus menjadi pengangguran karena menjadi korban PHK. Ini belum lagi kalau kita menyebut DI, Dirgantara Indonesia. Itu berapa, dan tenaga kerja yang investasinya itu oleh pemerintah. Karena zaman Habibie dulu kita membiayai orang supaya pinter. Setelah pinter mereka dibuatkan pabrik pesawat. Setelah pabriknya jalan, tiba-tiba direkomendasikan untuk ditutup. Sekarang menyebar dinikmati oleh perusahaan-perusahaan asing dan negara lain. Ya, yang menikmatinya. Yang ketiga yang tidak kalah penting, dan ini saya rasa ini yang sangat mengkhawatirkan kita, adalah jebakan middle trap. Middle income trap itu kira-kira begini. Jadi kalau suatu negara penduduknya sudah naik kelas pendapatan, kelas pendapatannya naik, jadi daya belinya naik, tapi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat di negara tersebut sedikit. Jadi uangnya punya, tapi barang yang bisa dibeli tidak ada, terbatas. Akhirnya apa? Kemungkinan pertama, impornya banyak, karena kita kan punya daya beli. Kalau barang yang tidak ada, ya datangkan dari luar. Kalau sudah impor ini banyak, maka urusannya dan neraca perdagangan, neraca pembayaran dan lain-lain, nilai tukar dan lain-lain. Nah, kemungkinan kedua, overheat ekonomi, karena jumlah uang beredar yang banyak, karena pendapatan masyarakat tinggi, tapi barang dan jasa yang bisa dibeli oleh barang tersebut, oleh uang tersebut terbatas. Akhirnya nilai uang menjadi turun, harga-harga menjadi naik. Dan kalau harga naik, maka yang jadi korban adalah masyarakat, daya belinya turun. Jadi ini harapannya dengan Omnibus Law. Hari ini seperti yang tadi Prof. Cecep bilang, kita inflasi regulasi. Jadi obesitas sudah ini regulasi kita ini. Ya, ada 43.604 peraturan. Ada 8.000 sekian peraturan pusat, 14.800 peraturan menteri. Iya. Terlalu banyak. 4.000 sekian, 15.000 sekian peraturan daerah. Jadi sangat fabalir, karena kita ini kadang-kadang solusi keterbatasan aturan itu seringkali kita ini terlalu gemar lah membuat aturan. Jadi Mas Yus dulu daftar ke UIN, daftar sebagai dosen. Tapi ketika Prof. Cecep juga sama, dulu kan daftar jadi PNS itu kan melamar sebagai dosen. Begitu anggaran pendidikan naik, dibikin aturan lagi, harus disertifikasi.
Jadi sudah lulus jadi dosen, diuji sebagai dosen, tapi kemudian di tengah-tengah harus diuji lagi. Nah, sehingga memperoleh sertifikat sebagai dosen. Tapi itu sudah pada lulus sudah. Beda dari Rasul banyak. Sudah menikmati ya. Supaya kita bisa nyetir, kita bikin SIM. Ya. Nah, begitu ada kecelakaan bis meninggal sekian orang, apa yang diwacanakan? Pemegang SIM harus disertifikasi ulang. Jadi SIM itu kemudian juga harus, nanti mungkin setelah disertifikasi ada kejadian lagi, ada sertifikasi lagi, ada sertifikasi lagi, jadi terlalu ribet. Ya, ya. Jadi ngurus administrasi kependudukan kita ini udah setor KTP ditanya pula kakak, sudah ada kakak ditanya pula apa itu akta kelahiran. Padahal waktu mau bikin KTP itu akta kelahirannya diserahkan, kakaknya diserahkan, baru keluar KTP. Jadi ribet sekali kita. Jadi bener-bener ribet kita ini. Iya, iya. Nah, kemudian ini postur regulasi yang seperti ini, ya. Kemudian ada kendala bisnis. Ini yang publish ini Kemenko Perekonomian. Sebetulnya yang pertama itu urutannya bukan pada inefisiensi birokrasi, tapi pada soal korupsi. Nah, itulah sebabnya kenapa Pak Rizal Ramli teriak-teriak, apain Omnibus Law? Karena persoalan pokoknya bukan pada ini. Ini dulu beresin. Nah, kira-kira kata beliau begini. Jadi sejak zaman Orde Baru dulu, Pak Mitro itu pernah ngasih warning bahwa anggaran pendapatan negara itu bocor 30%. Nah, saya tidak tahu sekarang ini turun apa naik, kira-kira begitu. Tapi dulu besannya Pak Harto sudah warning, korupsi ini, ya, korupsi ini menjadi high cost ekonomi bahayanya. Jadi kita mau bikin perusahaan harus izin tetangga, harus izin RT, izin RW, izinnya berapa? Rantai birokrasi yang harus dilewati di situ, dan setiap rantai birokrasi itu ada potensi inefisiensi. Nah, dari sinilah kemudian kalau tidak begini, dikhawatirkan sektor usaha tidak tumbuh, daya serap tenaga kerja rendah, kesejahteraan pertumbuhan ekonomi rendah, daya beli turun. Oleh karena itu, RUU Sapu Jagat ini, Sapu Jagat ini ada 11 klaster. Ada klaster penyederhanaan izin, ada persyaratan investasi, ada ketenaga kerjaan. Ini yang agak kemudian agak menghangat. Ini yang klaster ketenaga kerjaan. Ada kemudahan pemberdayaan dan seterusnya sampai dengan kawasan ekonomi. Kalau dirinci seluruhnya, satu klaster ini aja, satu klaster penyederhanaan perizinan aja, ini kira-kira undang-undang yang terdampaknya ada 52 undang-undang oleh satu klaster ini. Terdiri dari 1034 pasal. Jadi untuk merumuskan soal penyederhanaan izin ini aja juga ada 52 undang-undang yang harus direvisi, jumlah pasalnya 1034 pasal. Nah, isu-isu ketenaga kerjaan ini, isu-isu lain tadi pendidikan sudah disinggung Prof. Cecep. Kalau di ketenaga kerjaan ini upah minimum yang katanya kalau di yang lama itu kan UMK patokannya. Kalau yang di Omnibus Law ini katanya UMP patokannya. Jadi tidak ada UMK tapi provinsi. Nanti bagaimana kalau provinsi ini nanti upah buruhnya pekerja di Bekasi harus sama dengan upah buruhnya pekerja di Majalengka. Saya sebut Majalengka karena konon yang terendah itu Majalengka. Makanya waktu itu sudah kata Ahok dulu kalau nggak mau UMP Jakarta pindah sana ke Majalengka biar UMP-nya kecil katanya gitu. Kemudian bonus penghargaan lain yang undang-undang ketenaga kerjaan ini dulu tidak diatur, sekarang disesuaikan dengan masa kerja. Nah, upah bagi pekerja yang berhalangan dulu katanya 25 sampai 100%, ini tergantung lamanya sakit, cuti, ada cuti nikah, melahirkan, keluarga meninggal, dan sekarang katanya tidak disebutkan.
Kemudian waktu kerja, artinya 6 hari dalam 1 minggu 7 jam per hari, atau 5 hari 8 jam per 5 hari dalam 1 minggu 8 jam per hari. Sekarang katanya 6 jam per hari, 6 hari per minggu 8 jam per hari. Ini alasannya sebetulnya ada. Semua perubahan ini ada reasoningnya lah. Kemudian hak pekerja, pesangon dan lain-lain, termasuk tadi yang soal pendidikan, termasuk juga ditengarai atau dicurigai atau apapun istilahnya, katanya jangan-jangan ini kewenangan daerah ini mau ditarik menjadi lebih sentralistik. Prof. Cecep, masa izin di sekolah dasar aja harus ngurus ke Jakarta? Nanti kalau ibu kotanya pindah, kita mau bikin SD di kampung sana, ngurus izinnya harus ke Kutai Kartanegara sana. Dan isu-isu lainnya yang itu. Nah, terus siapa yang penumpang gelap itu? Kembali ke awal judul ini, siapa? Sebetulnya kalau orang sudah benci apapun salah. Dan kalau orang sudah suka apapun benar. Jadi semua kita sebetulnya punya potensi untuk menjadi penumpang. Dan suka dan benci itu adalah fungsi dari kepentingan, tergantung kita kepentingannya apa. Investor apakah punya kepentingan dengan RUU ini? Pasti. Karena mereka punya kepentingan. Karyawan punya kepentingan atau tidak? Pasti. Semua yang punya kepentingan berpotensi untuk menjadi penumpang. Cuman mau gelap-gelapan atau mau terang-terangan. Diskusi ini menjadikan kita penumpang terang-terangan supaya terang benderang. Regulasi harus mengakomodir semua kepentingan. Kepentingan investor misalnya regulasi mudah cepat. Jadi kalau mudah cepat ini, kalau konsep entrepreneur kan begitu. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Tapi birokrasi belum tentu seperti itu. Malah bisa jadi sebaliknya. Gitu. Birokrasi belum tentu seperti itu. Kalau bisa cepat, kenapa diperlambat? Tapi birokrasi juga belum tentu seperti itu. Jadi ada benturan kepentingan seperti itu. Biaya, ngurus izin, tenaga kerja dan lain-lain maunya murah, pasti supaya untungnya besar. Keamanan investasi terjamin. Jadi jangan sampai Pak Opi kalau misalnya sudah jadi pengusaha, bikin investasi di sini, tiba-tiba terpaksa harus digulung karena keamanan, kan tidak ada jaminan keamanan dari pemerintah. Kemudian ini yang keberlangsungan usaha, keberlangsungan karena bisnis itu harus didirikan atas dasar prinsip sustainability. Jadi dalam bagaimana dia harus berlangsung dalam jangka panjang. Nah ini kalau orientasinya ini, maka perlu ada penguasaan aset ekonomi dalam jangka panjang. Ini yang sebetulnya saya khawatirkan. Jadi dengan karena terlalu investor friendly, nanti aset kita itu hanya dikuasai oleh sebagian kecil masyarakat saja. Jadi kita mungkin sama-sama tahu kalau yang ini Gini rasio kita itu sekarang, ini publikasi resmi Kemenko Perekonomian kira-kira di angka 0,36 atau 36%. Dulu waktu zaman Pilpres itu Prabowo itu pernah kampanye mengklaim 41% Gini rasio kita. Sekarang sudah di angka 36. Gini rasio itu dalam ekonomi itu biasa menjadi ukuran kemerataan ekonomi. 36% Gini rasio kita artinya kira-kira begini. Dari total pendapatan nasional itu 36%-nya adalah pendapatan nasional yang dikuasai atau terjadi pada 1% penduduk. Jadi kalau pendapatan nasionalnya 1 miliar, 36%-nya itu kan kira-kira 360 juta. 360 juta itu tumbuhnya pada 1% penduduk. Kira-kira kalau kita 250 juta lah, ambil kecilnya 267, 250 juta itu kan 1%-nya 2,5 juta. Yeah. Jadi pendapatan yang 36%, yang 360 miliar itu terkonsentrasi pada 2,5 juta orang.
sementara sisanya yang 99% itu ngeroyok kue yang 64%. 64%. Jadi konsentrasi kekayaan kita itu belum merata. belum merata. Ya semakin angka ini semakin rendah semakin bagus, karena semakin tinggi angka ini berarti aset itu hanya dikuasai atau sektor-sektor produksi hanya dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu saja. Kemudian pekerja juga kan punya kepentingan upah yang sesuai atau lebih besar dari standar hidup layak. Lebih besarnya ini sampai batas mana? Ya tentu kalau homo economicus, makhluk ekonomi, ya tentu ingin sebesar-besarnya. Tapi kan ada trade off dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha, karena semakin besar biaya ini kan rugi pengusaha gitu. Apalagi kalau bisnisnya padat karya, banyak tenaga kerja yang diserap, upahnya naik, ya dia sangat terpengaruh. Jaminan keberlangsungan bekerja itu seperti sistem outsourcing itu kan tidak ada jaminan, karena mereka setiap saat harus diberhentikan kapan saja karena sistemnya kontrak. Ketenangan kenyamanan bekerja tentu jaminan ketika mereka misalnya harus cuti hamil, itu bagaimana caranya supaya mereka tidak kehilangan pendapatan pada saat-saat di mana mereka tidak bekerja. Kemudian penghargaan atas masa kerja itu kan kepentingan pekerja. Nah, akhirnya kepentingan itu ya seperti saran Prof. Cecep, mari kita duduk bersama. Semua stakeholder harus membahas ini tuntas. Saya sepakat bahwa undang-undang ini terkesan terburu-buru, karena dengan postur undang-undang yang direvisi begitu banyak, ini awalnya menjadi program status harian presiden kalau tidak salah. Nah, sekarang sudah agak dimundurkan. Kenapa? Karena ngejar target pertumbuhan ekonomi. Kita punya target pertumbuhan 7,2%, pada periode pertama Pak Jokowi hanya sampai di 5,6% kalau tidak salah. Jadi kalau tidak akan ada keajaiban, kalau tidak ada tindakan yang ajaib, kira-kira begitu, maka harus ada keajaiban dalam bentuk RUU Omnibus Law yang sapu jagat ini, semua regulasi yang terkait yang terdampak itu ada lokasi, lingkungan, bangunan gedung, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, ESDM, ketenaga nukliran, perindustrian, perdagangan, kesehatan, obat makanan, pariwisata, pendidikan yang tadi disampaikan Prof. Cecep, keagamaan, transportasi, sektor PUPR, telekomunikasi, termasuk pertahanan keamanan. Ini semua harus digodok menjadi satu undang-undang namanya Cipta Kerja yang kita kenal sebagai Omnibus Law ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi kita memang semua punya kepentingan, buruh punya kepentingan, pemerintah punya kepentingan, semua kita punya kepentingan. Tapi mari kita bicara kepentingan kita untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan Indonesia. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai